언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Robun. Kembali lagi di kelas bahasa Korea Gujin Kamre ya. Kita kembali lagi. Kemarin kita sudah sampai di bab 7. Kali ini kita nanti akan melanjutkan yaitu bab 8 ya Robun. Jadi di bab 8 ini kita nanti akan belajar bentuk dua pola kalimat ya. Sebenarnya bukan pola kalimat karena ini adalah perubahan ya. Ini perubahan kata kerja dasar menjadi kata kerja bentuk ayo atau ayo. Kalau kemarin kita sudah belajar bentuk imnida ya, itu yang diartikan bisa diartikan pola kalimat positif yang berarti adalah juga bisa ya. Ini nanti kita belajar bentuk ayo atau oyo ya, nanti saya jelaskan. Terus kita belajar ini ya, ini partikel penghubung keterangan waktu. Jadi kalau kita kemarin sudah belajar partikel penghubung subjek, yaitu ada en ya kan, ada nen, ada nen, seperti itu. Ada juga partikel i ya, ada juga yang partikel subjek ga. Dan perbedaannya itu sudah saya jelaskan ya, bagaimana perbedaan en, nen atau i atau ga. Misalnya 저는 wahyu입니다. 저는 wahyu입니다. Saya adalah Wahyu. Tapi kalau 저가, kita pakai 저가 wahyu입니다. Sayalah yang bernama Wahyu. Jadi kalau partikel subjek yang ini itu cenderungnya artinya untuk menegaskan gitu ya. Ada juga kalau partikel i atau ga itu menunjukkan kalau keterangannya itu adalah keterangan tempat, menunjukkan mengekspektasikan keterangan tempat. Oke, kita lanjutkan ya Robun. Kita belajar dari judulnya dulu. Ya. 12시 30분에 점심을 먹어요. Jadi 12시 30분에 점심을 먹어요. Oke. Kita nanti di bab 8 ini kita akan belajar caranya membaca jam ya, cara membaca jam. Jadi 먹어요. Kata mokta itu artinya adalah makan ya. Mokta itu makan. Kalau el ini apa? El itu adalah partikel penghubung penghubung objek. Sudah saya jelaskan berkali-kali ya. Kalau ini partikel el berarti di sebelah kiri itu adalah objek, sebelah kanan itu adalah predikat atau kata kerja. Itu sudah pasti ya, karena partikel el itu partikel penghubung antara kata kerja dan objeknya. Misalnya makan. Makan ini kata kerja, dihubungkan dengan partikel el, objeknya itu adalah nasi. Babel 먹어요 misalnya. Kalau ini 점심 siang, 점심을 먹어요 makan siang, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi makan siang pada. Jadi kalau partikel ini itu partikel e itu partikel penghubung keterangan ya, partikel penghubung keterangan, bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu. Kalau partikel E yang ini itu dihubungkan dengan keterangan waktu, ini keterangan waktu ya, berarti partikel ini diartikan pada. Tapi kalau partikel E ini dihubungkan dengan keterangan tempat, misalnya wajangsil ya, wajangsil seperti ini, wajangsil.
Saya bahasnya pelan-pelan ya, karena ini kebanyakan teman-teman banyak yang pemula. Jadi kalau partikel E dihubungkan ke keterangan waktu seperti jam ini ya, ini diartikan pada. Tapi kalau partikel E ini dihubungkan dengan keterangan tempat, ini diartikan di atau ke gitu ya. Wajang sile 점심을 먹어요. Misalnya makan siang di toilet, nggak masuk ya, tapi contoh aja ya. Misalnya siktang ya, 식당에 점심을 먹어요. Makan siang di kantin. Tapi sebenarnya bukan e ya, cocoknya pakai eso, artinya di, tapi nanti saya jelaskan ya. Seperti itu ya, 여러분. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas yang 대화일. 대화일 percakapan 1. Coba kita bahas. Ini percakapan antara Suru dan Tuan. Suru si 지금 뭐 해요? Saudara Tuan. Jadi kalau ada si, sudah saya jelaskan ya, si itu artinya adalah Pak atau Tuan atau Ibu ya, pokoknya Mister. Tuan si 지금 뭐 해요? Saudara Tuan. Tuan sekarang sedang ini heyo itu melakukan ya. Kalau 지금 itu artinya sekarang. Ini mo itu apa? Kalau heyo itu melakukan. Tuan itu melakukan apa sekarang? Sedang ngapain gitu ya. Tuan menjawab, 텔레비전을 봐요. 텔레비전을 봐요. Kalau ada partikel el seperti ini, berarti sebelah kanan itu adalah kata kerja ya. Kalau sebelah kiri itu artinya adalah objeknya. Misalnya buayo itu melihat. Berasal dari kata buta. Buta itu artinya melihat, kata kerja dasar diubah menjadi bentuk ayo, berarti bu ayo itu ya. Nanti saya jelaskan. Melihat TV gitu ya. Melihat itu objeknya TV. Suruh sinan, partikel nan, partikel subjek ya. Saudara suruh atau Bu suruh itu melakukan apa, sedang ngapain, sedang apa itu ya. Terus suruh menjawab, 저는 지금 요리해요. Saya sekarang itu melakukan masak. Maka 요리해요 itu artinya memasak. Oke, sekarang kita dengarkan 대화일 ya. Coba percakapan 1 track 28 kita dengarkan. Coba. 8과 12시 30분에 점심을 먹어요. 대화 1. 투안 씨, 지금 뭐 해요? 텔레비전을 봐요. 수루 씨는 뭐 해요? 저는 지금 요리해요. Oke, kita lanjutkan 여러분. Sekarang nomor 1, Tuan 씨는 지금 뭐 해요? Tuan itu sekarang melakukan apa? Ya tadi udah ya. Tuan itu sedang melihat TV. 텔레비전을 봐요. 텔레비전을 봐요. Sekarang ini 1번. 수루 씨는 지금 뭐 해요? Jadi saudara Suruh itu sedang, 지금 itu artinya adalah sedang melakukan apa ya, sedang melakukan apa berarti 요리해요. Jadi 요리해요 memasak gitu ya. Oke, kita lanjutkan 여러분. Ini ada ilqa itu rutinitas sehari-hari. Perhatikan kalau ilqa itu artinya adalah rutinitas sehari-hari. Kalau dibalik itu ada kata qail seperti ini ya, qail. Qail itu artinya adalah buah-buahan ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, ohit kosakatanya di bab 8 ini ada 텔레비전을 보다. Ini semuanya ada kata kerja. Dan melihat itu bukannya buayo, ini kok boda ya. Nanti kita bahas di sini ya. Nanti ada perubahannya. Ini semuanya tuh kata kerja ya, kata kerja dasar. Ibarat masakan itu adalah ini belum dimasak ya, masih mentah. Jadi kalau kalian nanti ya, Yorobun, kalau kalian tuh sudah ini kalian ujian atau di artikel-artikel itu ya,
Sudah tidak ada lagi bentuk-bentuk boda, itu nggak ada ya. Karena ini adalah kata kerja dasar dan belum dimasak. Ibaratnya ini baru bahan-bahannya aja, belum dimasak. Jadi, terebi channel boda. Nanti menjadi terebi channel buayo. Seperti itu. Itu artinya menonton TV ya. Kalau al itu partikel, kalau channel boda itu berbelanja. Ini jadi satu ya. Ini bukan artinya melihat, bukan. Ini kalau Buddha itu meskipun artinya melihat ya. Tapi kalau ini Buddha, ini jadi satu. Sekarang ilonata itu artinya bangun tidur. Ya, jata itu tidur. Suita itu istirahat. Sita itu mencuci. Mencuci ya pokoknya itu. Membasuh itulah. Kalian kopiral masita. Kopiral masita itu minum kopi. Kalau ajim itu artinya dalam pagi ya. Kalau jomsim itu siang, jonyok itu malam. Kalau mok itu makan. Jadi kalau makan pagi atau sarapan berarti ajimel mokoyo. Kalau makan siang berarti jomsimel mokoyo. Kalau makan malam berarti jonyokel mokoyo. Seperti itu. Ilhata itu artinya bekerja. Yurihata itu artinya memasak. Undung hata itu artinya berolahraga. Chonwahata itu menelepon. Wesarel kata itu pergi ke perusahaan. Ini perusahaan. Kalau ini jibel ota itu artinya adalah datang ke rumah atau pulang ke rumah. Jadi kata-kata ota itu datang ya, kalau kata itu pergi gitu ya. Oke, sambil mengingat kosakata ya. Kalau kemarin ada kata-kata, kalau wesa itu perusahaan, kalau dibalik ada kata-kata sahwe. Sahwe seperti ini kemarin itu artinya adalah masyarakat ya. Sahwe itu kebalikan dari wesa, itu artinya masyarakat sahwe. Kalau jip itu artinya adalah rumah, tapi kemarin kalau ada kata-kata cipta itu artinya adalah menjepit ya, atau menjapit gitu ya. Menjapit ini. Cipta. Ya seperti itulah ya. Perhatikan ya, Yorobun, ini semua kata kerja ini adalah kata kerja yang masih mentah, belum dimasak ya. Nanti saya jelaskan. Ini berarti kalau ini jata itu tidur, berarti diarahkan ke sini. Coba kita bahas yang ini ya. Gerimel boko, lihat gambar. Ko itu dan. Yonkyol hata itu artinya adalah menyambungkan. Ya, kalau yonkyol ha seo. Kalau kemarin ada kata kerja, belakangnya itu ada kata-kata seo seperti ini. Berarti ini adalah kalimatnya menjadi kalimat perintah. Ya. Yonkyol hata menyambungkan. Kalau yonkyol ha seo, sambungkanlah. Ya, itu. L partikel objek. Sambungkanlah, yang disambung apa? Objeknya itu adalah dano, kata gitu ya. Yang benar. Disuruh menyambung. Kalau undung hata olahraga, yuri hata itu artinya memasak ya. Jomsimel mokta makan siang. Seperti itu ya. Ya, ini adalah cara merubah kata kerja bentuk dasar ya. Kata kerja bentuk dasar itu apa, Mas? Kata kerja bentuk dasar itu adalah kata kerja yang masih belum dimasak ya. Misalnya, pokoknya kalau kata kerja yang bentuknya da seperti ini ya. Yuri hata, undung hata, chonwa hata, suita sita dan lain-lain. Ini semuanya adalah kata kerja yang masih belum dimasak, masih dasar ya. Yang belum dimasak. Sekarang kan kata kerja itu kan tipenya ada dua. Yang kata kerja yang pertama itu tipe yang belakangnya ada kata-kata hada itu ya. Gongbu hada, undung hada. Ya misalnya itu ya. Nore hada. Gitu. Terus ada kata kerja yang ini huruf vokal terakhirannya itu ada huruf A sama huruf O.
Ya, terus selain huruf A sama O. Ya, coba saya jelaskan dulu yang pertama. Ini ya, saya jelaskan yang tipe seperti ini. Tipe pertama, semua kata kerja yang masih dasar pasti belakangnya da, seperti itu ya. Ini aturannya cara merubah ke bentuk yo. Karena kalau kata kerja, kalau sudah masuk dalam kalimat ya, sudah tidak ada lagi dalam bentuk da, itu enggak ada. Pasti dalam bentuk yo, ya seperti itu. Jadi, kalau kata kerja, ini yang pertama ya, kata kerja yang akhirannya kan belakangnya itu huruf, pasti kan belakangnya da seperti ini kan. Kalau kata kerja yang akhirannya itu ada hurufnya A ya, A sama O ya, A sama O seperti ini, itu nanti akan ditambahi kata ayo. Itu aturannya, aturan yang pertama itu seperti itu ya. Kata kerja yang huruf terakhirannya sebelum huruf da itu huruf A sama O itu ditambahi kata ayo. Itu aturan yang pertama. Sekarang yang aturan yang kedua, kata kerja yang itu yang huruf terakhirannya sebelum huruf da, sebelum kata da ini ya. Kata kerja yang huruf terakhirannya itu sebelum da itu selain huruf A sama O, A sama O, itu nanti ditambahi kata oyo, seperti itu. Terus kata kerja yang huruf terakhirannya itu ada yang terakhirannya ada kata-kata hada seperti ini, itu nanti dirubah menjadi heyo, seperti itu ya. Jadi yang kata kerja yang huruf kata terakhirannya ada kata hada itu diganti heyo, itulah cara merubahnya. Coba paham ya Yorobun? Kata kerja, saya ulangi lagi biar ini paham. Pokoknya ini harus paham ya yang ini ya. Karena kalau kalian ini nggak paham, kalian nanti akan melanjutkan di bab selanjutnya, kalian akan kesulitan. Yang pertama saya jelaskan lagi, kata kerja yang huruf terakhirannya, itu ya, yang huruf terakhirannya sebelum kata da ini ya. Kan kata kerja kan hurufnya terakhirannya ada kata da ya. Kalau sebelum da itu ada huruf A sama O, itu ditambahi kata ayo. Terus kalau kata kerja sebelum kata da ini, hurufnya itu selain ya, selain huruf A, maksudnya itu selain huruf A sama O, itu ditambahi kata ayo. Terus yang ketiga, kata kerja yang kata terakhirannya itu hada itu ya, itu dirubah menjadi heyo, seperti itu. Coba kita latihan merubahnya. Oke, coba kita latihan merubahnya ini ya. Saya hapus dulu. Saya bahasnya pelan-pelan karena takut biar yang pemula bisa mengikuti, yang senior juga bisa lebih mengikuti. Oke. Sekarang 텔레비전을 보다. Ya, 텔레비전을 보다. Tadi sebelum kata da, kalau ada hurufnya A sama yo ya. Sebelum kata da ada hurufnya A sama yo, itu ditambahi kata ayo. Jadi boda berarti ditambahi ayo. Boda ditambahi kata ayo. Ayo. Seperti ini ya. Ayo. Tapi karena kita membacanya cepat, biasanya itu disingkat kata ini huruf O sama A kalau disingkat itu menjadi wa. Kalau digabungkan menjadi wa. Jadi yo. Seperti itu ya Yorobun. Jadi buayo itu artinya televisional buayo, melihat televisi. Sekarang yang nomor 2, jangan boda. Jangan
ayo, jangal, ayo. Sama ya ini ya. Terus ilonata. Ingat kata kerja yang sebelum kata da ini ada hurufnya a sama o ditambahi ayo. Coba. Ilonata. Ya, ilonata. Berarti ditambahi kata ilona ditambahi kata ayo. Tapi kalau dirubah bukan ilo na ayo, bukan, tapi ilo nayo. Seperti ini ya. Jadi menjadi iro nayo, bukan irona ayo, bukan, tapi iro nayo. Ya, seperti itu. Cata. Ini masih huruf terakhirannya adalah a ya. Jadi bukan ja ayo, tapi ja iyo. Cata ja iyo. Seperti itu ya. Pokoknya itu simpel. Pokoknya kalau kata kerja dasar yang hurufnya terakhirannya sebelum kata da ini ya. Sebelum kata da itu ada hurufnya a sama o ditambahi ayo. Terus kita lanjutkan. Ini suita. Sebelum kata da itu hurufnya selain kata a sama o. I. Ini kan sui, bukan nggak ada kata a sama o. Jadi ditambahi kata oyo, bukan ayo tapi oyo. Seperti itu ya. Jadi sui oyo. Seperti ini. Sui oyo. Si oyo. Kalau sita ya, kata kerja selain huruf da sebelum kata da ini selain huruf a sama o ditambahi oyo. Berarti sita bukan sisayo tapi si soyo. Karena bukan a sama o terakhirannya ya. Berarti ditambahi oyo si soyo. Ya, paham ya 여러분? Si soyo. Sekarang kopiral masida. Kopiral masida. Sebelum kata da ini hurufnya selain a sama o ditambahi oyo. Masida, masih oyo. Tapi biasanya disingkat masyoyo. Jadi kan gini ya. Masih ditambahi kata oyo. Ya, masih ditambah kata oyo, berarti disingkat biasanya itu masyoyo. Bukan masih oyo, tapi masyoyo. Seperti ini ya. Masyoyo. Sekarang ilhata. Kata kerja yang huruf yang belakangnya ada kata-kata hata, 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 hata. Tadi itu dirubah menjadi heyo. Kata kerja yang belakangnya ada kata hata, 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 hata itu dirubah menjadi heyo. Ini tadi ya. Kata kerja yang hata, hata, hata ini belakangnya diganti heyo. Gungbu hata, gungbu heyo. Terus ini ilhata, ilheyo. Seperti itu. Ini sama ya, yori hata, yori heyo. Untung hata, untung heyo. Seperti itu ya, dan lain-lain ya. Untung heyo. Chonwa hata, chonwa heyo. Wesae kata, ya perhatikan wesae kata. Sebelum kata da ini ada huruf a. Berarti termasuk huruf A sama O, ya kan? Berarti ditambah kata ayo. Ya, ditambah kata ayo. Berarti kalau wesae kata, berarti wesae kayo. Bukan ka ayo, tapi wesae kayo. Seperti itu. Wesae kayo. Jipe ota, jipe ota. Ingat, sebelum kata da, kalau ada kata a sama o, ini kan a, ini o ya, berarti ditambah kata ayo, karena termasuk huruf a sama o, gitu ya.
집에 오다 집에 오와요. Ditambah kata ayo. Seperti ini ya. Jadi kalau dirubah itu 집에 오 ayo disingkat menjadi 집에 와요. Seperti ini. Ya, seperti itulah ya Robun cara merubahnya. Ya mungkin ini kalau masih pemula mungkin agak kesulitan ya, tapi diulang-ulang lagi. Ya insya Allah nanti saya bikinkan video terpisah aja biar lebih enak ya. Karena kita ini fokus membahas buku dulu. Pokoknya intinya itu seperti itu ya Robun. Kalau masih belum paham coba di play lagi bagaimana cara merubahnya. Sekarang kita lanjutkan. 그림을 보고 보기처럼 대화를 완성하세요. Jadi lihatlah gambar, 그림 itu gambar, el itu partikel objek ya. Kalau el berarti ini sebelah kiri objek, kalau ini adalah kata kerja. Lihat gambar, 완성하다 itu sempurnakan, menyempurnakan. Kalau seo berarti sempurnakanlah, ini berarti perintah ya, sempurnakanlah percakapan, 대화 itu percakapan, corom seperti 보기 contoh. 지금 뭐해요? Sekarang itu melakukan apa? Sekarang sedang ngapain? 씻어요, membasuh ya. Ya, membasuh. Kalau ini bukan mandi ya. Kalau mandi itu salah ya. Kalau mandi sendiri itu ada kata kerjanya yaitu adalah 목욕하다. 목욕하다. Seperti ini. 목욕하다. Kalau 목욕하다 dirubah ke bentuk yo ya, berarti 목욕해요. Ya, 목욕해요. Ya, 목욕해요 karena masih dalam aturan yang ini 목욕하다, 목욕해요 gitu ya. Jadi kalian nanti tidak bakalan menemui kata 목욕하다 dalam kalimat ya. Pasti sudah dirubah ke bentuk 목욕해요 pasti itu. 지금 뭐해요? Sekarang itu melakukan apa? Sedang ngapain? 텔레비전을 보다, melihat televisi. Terus nomor 2, 지금 뭐해요? Sekarang melakukan apa? kopi를 마셔요. Seperti itu. kopi를 마셔요. Ya, 텔레비전을 봐요. terus kopi를 마셔요. Sekarang yang nomor 3, 지금 뭐해요? Sekarang melakukan apa? 일하다 berarti 일해요. bekerja. 지금 뭐해요? 해요 itu berasal dari kata 뭐하다 ya. Jadi 지금 뭐하다, 하다 itu artinya melakukan ya. Kata 하다 itu artinya melakukan. Hata itu artinya melakukan. Nggak mungkin 지금 뭐하다 itu nggak ada ya. Adanya itu 지금 뭐해요. Harus dirubah ke bentuk yo dulu kalau udah masuk dalam kalimat ya. Karena ini hata itu masih mentah, nggak bakalan ada. Sekarang melakukan apa? 지금 뭐해요? 운동하다. 운동해요. Ya, seperti itu. Nggak bisa kalian ngucap 운동하다 itu nggak bisa. Tapi 운동해요. Sekarang kita lanjutkan yang ini. 지금 뭐해요? Sekarang tuh melakukan apa? 전화하다. 전화해요. Terus ini 지금 뭐해요? Sekarang itu melakukan apa? 장을 보다. 장을 봐요. Ya, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut yang 대화일. 대화일 percakapan 2 yaitu track 29. Kita baca coba. 지금 몇 시예요? Percakapan antara Tuan dan Rihan. 지금 몇 시예요? Jadi sekarang itu 몇 시 itu jam berapa? Jadi kalau kalian mau bertanya kepada orang, misalnya ketemu orang Korea di bandara atau waktu lagi ngapain itu ya, misalnya di Bali atau apa. 지금 뭐해요? 지금 몇 시예요? Ya, kalian pura-pura aja tanya jam. 지금 몇 시예요? Sekarang jam berapa? 11시예요. Jadi jam 11. 11시예요. Atau 11시입니다. sama ya. 11시입니다. sama ya. Tuan 씨, 몇 시에 점심을 먹어요? Jadi Tuan, 몇 시에 점심을 먹어요? Makan siang pada 몇 시, jam berapa? Ya, itu artinya pada ya. Jadi 12시 30분에 먹어요.
makan pada jam 12.30 menit. Seperti itu ya. Oke, kita dengarkan dulu audionya, listeningnya di track 29. Selamat mendengarkan. 대화 2. 지금 몇 시예요? 11시예요. 몇 시에 점심을 먹어요? 12시 30분에 먹어요. Oke ya. Jikem Yoshieyo, sekarang jam berapa? Yolhansiyeyo. Ini tadi udah ya, Yolhansiyeyo. Rihan sinan Yoshie 점심을 먹어요. Sama ya, Rihan itu makan siang pada jam berapa? Gitu ya. Oke, sekarang kita akan belajar cara membaca jam. Ya. Ini 정답은 itu artinya adalah jawabannya. Sekarang kita belajar membaca jam. Perhatikan, ya walaupun. Jadi yang namanya jam itu kan pasti ada menit, ada jam ya, ada jamnya, ada menitnya. Misalnya jam 3, 30 menit ya. Cuman bedanya kalau kalau bahasa Indonesia itu kan asal diucap misal jam 3 30 menit ya jam 3 30 menit. Tapi kalau dalam bahasa Korea itu berbeda ya. Jadi kalau dalam bahasa Korea itu kalau ini jamnya sendiri. Jadi kalian kan sudah belajar angka-angka dalam bahasa Korea ya. Ada yang Sino Korea, ada Il-i, Samsao, Yukjil, Palgusip itu. Ada yang Korea asli yaitu adalah Hana, Dul, Setnet, Dasot, Yosot, Ilkop, Yotol, Ahop, Yal. Seperti itu ya. Mungkin sudah. Jadi kalau jamnya itu kita nanti akan memakai Korea asli. Jadi pakai Korea asli. Jadi Hansi. Ini kan Hana, Dul, Setnet itu ya. Ini Hansi misalnya jam 9. Jam 9 itu Ahopsi. Ya misalnya gini kita mau mengucap jam 9 27 menit ya. 27 menit. 9:27 jam 9. Jam 9-nya itu kita memakai yang ini. Ya jam 9-nya kita pakai yang ini. Berarti jam 9 berarti Ahopsi. Jadi Ahopsi 27. 20 itu isip ya. 20 itu isip. Kalau 7 berarti cilbun. Berarti Ahopsi isip cilbun. Seperti itu ya walaupun. Misalnya kita mau mengucap jam 11 ya, jam 11:45 menit ya. Jam 11:45 menit. Jam 11-nya itu kita pakai yang ini ya. Jam 11-nya kita pakai yang Korea asli. Jam 11 itu berarti Yolhansi, berarti Yolhansi. Terus 40 itu berarti Sasip ya, Sasip. 5 menit, 5 menitnya pakai obun. Seperti itu ya. Jadi Yolhansi, Sasip, obun. Seperti itu ya walaupun. Kita ambil contoh lagi, misalnya kita mau mengucap jam 5, jam 5, 15 menit ya. Misalnya jam 5, 15 menit. Jam 5, ya jam 5 itu berarti yang ini ya. Jam 5 kita pakai yang ini, berarti dasot sih. Ini cuma sampai 12 karena jam kan 1 sampai 12 ya. Jadi jam 5 itu dasot sih. Terus yang menitnya itu kita pakai ini, gitu ya. Jamnya pakai yang sini, menitnya pakai yang sini. Jam 5 itu dasot sih 15 berarti sip obun. Ya, sip itu kan 10. Kalau sip o berarti 15 menit. Jadi ini kalau ditulis adalah dasosi seperti ini ya. Dasosi sip obun. Sip itu kan artinya 10 ya. Sip itu artinya 10. Sip obun ya. Kalau ada kata obun, obun itu artinya adalah
5 menit. Karena kata O itu artinya 5 ya. O itu artinya 5, bun itu artinya menit gitu ya. Ya. Berarti daso si 10분 seperti itu. Coba kita ambil contoh satu lagi. Ini terakhir ya biar lebih jelas. Nanti kalian bisa dipelajarin sendiri, bisa diulang-ulang lagi ya cara membaca jam nih. Ya, kita ambil contoh lagi misalnya jam 12 ya, jam 12.38 menit ya, jam 12.38 menit. Ingat jamnya jam 12, ini jam 12-nya kita pakai yang ini ya, kita jam 12 kita pakai yang ini, terus menitnya 38 menitnya kita pakai yang ini. Pokoknya jamnya kita pakai yang sebelah kiri ini, menitnya kita pakai yang sebelah kanan seperti itu. Jam 12 berarti itu adalah Yoldusi ya, Yoldusi itu jam 12 38 menit. 30 berarti samsip ya, 30 samsip 8 menit berarti palbun seperti itu ya. Berarti Yoldusi samsip palbun seperti itu ya. Ya, seperti itulah cara membaca jam. Ya, mudah ya. Sigan itu waktu. Ini ada jigem, ini kosakata ya, ohui kosakata tentang waktu. Ada jigem sekarang, oner hari ini, oje kemarin, terus neil itu besok. Ya. Terus ini ojon, yang dimaksud dengan ojon itu artinya adalah AM ya. Kalau ada istilah AM itu, ojon itu jam itu ya, pokoknya waktu antara jam 12 malam ya, jam 12 malam sampai jam 12 siang itu ikutnya ojon. Perhatikan, ojon itu jam 12 malam sampai jam 12 siang itu ikutnya ojon. Kalau ohu itu jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jadi 12 jam pertama itu AM, 12 jam pertama itu ojon atau AM, 12 jam yang kedua itu ohu atau PM seperti itu. Nat ini artinya rendah ya, bam itu artinya adalah malam. Ya, nat itu siang ya, tapi bisa juga nat itu kata nat bisa juga diartikan rendah ya. Nat kata nat itu artinya rendah. Nat jeda, nat ta seperti ini ya. Ada kata danya karena adalah kata sifat ya. Nat ta itu artinya rendah, kalau nat itu siang. Kalau sebyok itu artinya adalah subuh. Ajim itu artinya adalah pagi ya, pagi. Kalau jomsim siang, jonyok malam. Ya, seperti itulah ya walaupun. Kita lanjutkan yang ini. Bogi coram si gerel boko. Jadi bogi coram jadi bota itu artinya adalah lihatlah. Sige itu artinya jam. Ya, lihatlah, lihat jam seperti contoh ya. Ko dan ya ini munjangi majemyon ya, ji munjangi majemyon, mat itu artinya benar ya, myon itu artinya jika, kalau munjang itu artinya adalah kalimat ya. Kalau telimyon itu adalah jika salah, kalau majemyon jika benar, maksudnya jika benar kita pyosi hata itu artinya menandai ya, pyosi hata itu menandai. Kalau pyosi ha seo, ingat kalau ada kata kerja ditambah kata seo itu artinya adalah perintah. Kalau pyosi hata ini adalah menandai. Kalau pyosi ha seo tandailah ya. Tandailah, ro itu dengan lingkaran ini jika salah ya. Myon itu jika, kalau teli salah, terus tandai lingkaran ini tandai bentar. Oke ya. Tandailah ini silang jika salah, terus lingkaran jika benar. Intinya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Jigemen acim imnida. Sekarang itu adalah pagi. Ya, benar ya. Ini jam 7 pagi karena ada kata AM ya, itu pagi. Berarti benar lingkaran. Sekarang nomor 2. Jigemen ohu imnida. Jigemen ohu imnida. Sekarang itu ohu itu jam 12 siang sampai jam 12 malam.
Berarti ini salah ya, karena ini harusnya PM ya ini. Berarti salah. Kalau ini 지금은 1시입니다. Sekarang itu 1시 jam 1. Betul ya? Entah jam 1 malam atau jam 1 siang, pokoknya itu jam 1. Betul. Kalau ini 지금은 오전 10시입니다. Sekarang itu 10시 jam 10, 오전 jam 10 pagi. Salah ya, harusnya ini PM malam. Jadi ini salah. Oke, sekarang kita belajar partikel E. Partikel E itu artinya adalah partikel penghubung antara kata keterangan, ya, keterangan tempat atau keterangan waktu. Kalau partikel E ini kita hubungkan dengan keterangan tempat, ini diartikan adalah ke atau di ya. Kalau ini partikel E kita hubungkan dengan keterangan waktu, maka artinya adalah pada atau pokoknya pada jam ya, seperti itu. Oke, kita langsung aja. 몇 시에 점심을 먹어요? Jadi 몇 시에 점심을 먹어요? Jadi makan siang. Itu artinya pada jam berapa gitu ya. Jadi makan pada jam 12 gitu ya. 언제 운동해요? 언제 itu artinya adalah kapan ya. Kapan 해요 itu dari kata hata. Jadi 해요 kapan melakukan 운동, olahraga gitu ya. 저녁에 운동해요. Olahraga atau melakukan olahraga pada malam hari. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang ini 여러분. 그림을 보고 보기처럼 대화를 완성하세요. Lihatlah gambar. 완성하다 ini artinya adalah menyempurnakan. Kalau 완성하세요 berarti itu adalah sempurnakanlah. Jadi itu kata kerja, kalau ada kata seo, sudah saya jelaskan ya, itu artinya perintah. Sempurnakanlah 대화 percakapan corom seperti contoh gitu ya. Lihatlah gambar. 언제 운동해요? Kapan melakukan olahraga atau berolahraga? 아침에 운동해요. Olahraga itu pada pagi hari. Seperti itu ya. 언제 운동해요? Kapan melakukan olahraga? Jadi ini 저녁에 atau 밤에, 밤에 운동해요. Jadi 밤 itu artinya adalah siang. Ya 밤에 atau 저녁에 sama ya, ini di sini 저녁 malam hari. Terus nomor 2 ini 언제 커피를 마셔요? Berarti 언제 커피를 마셔요? berarti 오후에 커피를 마셔요. Minum kopi pada 오후. 오후 itu pada malam ya. Pokoknya itu sore. 오후 itu jam 12 siang sampai jam 12 malam itu 오후. Intinya itu siang gitu ya. Pokoknya itu. 몇 시에 저녁을 먹어요? Makan malam pada jam berapa? Berarti 7시에 저녁을 먹어요. Seperti ini ya. 7시에 저녁을 먹어요. Terus 몇 시에 자요? 자 itu artinya tidur pada jam berapa? Tidur jam berapa? 11시. 11시 오후 11시에 자요. Tidur pada jam 11 malam. Sekarang kita lanjutkan yang ini 활동 itu aktivitas ya, yang aktivitas. Coba 몇 시에 무엇을 해요? Jadi 몇 시에 무엇을 해요? Jadi melakukan apa pada jam berapa gitu ya. 보기처럼 이야기해 보세요. Kalau ada kata kerja 이야기해요, 이야기하다 itu bercerita. Kalau ada kata kerja belakangnya seo itu artinya adalah perintah ya. Kalau ada kata kerja di belakangnya ada seo itu tadi artinya adalah perintah ya kan. Seo itu artinya perintah, makan, makanlah. Tapi kalau ada kata kerja belakangnya itu ada kata-kata 보세요 ya. Kalau ada kata kerja belakangnya ada kata 보세요. Kalau 보세요 itu kan bisa diartikan lihatlah itu, tapi bukan seperti itu ya. 이야기해 보세요 itu artinya adalah cobalah. Seperti
seperti itu. Cobalah. Kata kerja tambah kata 보세요 belakangnya artinya cobalah. 먹다, 먹어 보세요. cobalah makan. Misalnya kata, kayo, pergi. Kalau kayonya dibuang, dikasih kata 보세요, cobalah untuk pergi. Gitu ya. Kalau ini 이야기하다 itu bercerita. Kalau 이야기해요 bercerita. 이야기해요nya kan dibuang ya. 이야기해 kan kata kerja belakang yo. 이야기해요nya dibuang kasih 보세요. 이야기해 보세요. cobalah bercerita. Seperti itu ya. Cobalah bercerita seperti contoh. Coba yang ini 보기 contoh. 몇 시에 일어나요? Jadi bangun tidur pada jam berapa? Ya, 7시에 일어나요. bangun tidur pada jam 7. Ya, ilqa itu jadwal. Oke, ini dilewatin aja ya, 여러분. Ini waktunya. Oke, sekarang kita akan membahas yang 문화. Ya, 문화. 문화 itu artinya adalah budaya ya. 문화 itu budaya. 쫄근 시간을 지킵시다. Ya, 쫄근 시간을 지킵시다. Oke, nanti kita lanjutkan. Oke, kita bahas yang 문화 budaya ya. 문화 itu budaya. Coba kita bahas. 쫄근 시간을 지킵시다. Mari kita, kalau ada 지킵시다, 시다 itu artinya mari kita ya. Mari kita mentaati waktu masuk kerja. 쫄근 시간 itu waktu masuk kerja. Oke, sekarang saya bahas ya pelan-pelan. 쫄근 시간 10분 전에는. Jadi kalau ada itu artinya pada ya. Tapi kalau ada kata 전 itu artinya sebelum ya. Jadi saya baca dulu. 쫄근 시간을 10분 전에는 직장에 도착해야 합니다. Jadi itu sebelum, 전에 itu artinya sebelum ya. Sebelum 10 menit ya. 10 menit waktu masuk kerja itu ya. Nentu partikel subjek. Jadi sebelum 10 menit waktu masuk kerja, 직장에 도착해야 합니다. Kalau ada kata kerja ditambah kata ya 합니다. Ini kata kerja ya. Kata kerja kalau belakangnya ya 합니다 itu artinya adalah harus ya. Harus. Misalnya ada kata 먹다 itu makan. Kalau 먹어 ya 합니다 harus makan. Seperti itu ya. Jadi cara merubahnya kan gini ya. Dari kata-kata 먹다 itu makan. Seperti ini. 먹다 itu makan. Ini kan masih mentah ya. Kata 먹다 itu mentah. Kita harus rubah dulu ke bentuk yo. Ya, 먹다, 먹어, yo. 먹어, yo. Seperti ini kan. Dirubah ke bentuk yo dulu. 먹다, 먹어요. Itu 먹어요 itu artinya makan ya. Kalau dirubah ke bentuk harus makan berarti 먹어요nya ini dibuang ya. 먹어요nya dibuang terus kata-kata ya 합니다. ya 하다 seperti itu. ya 해요 atau ya 하다 seperti ini ya. Ya 하다. Jadi 먹다, 먹어요, 먹어 ya heyo atau ya 합니다 atau ya hada. Kalau hada masih mentah ya. Seperti itu. Jadi sebelum 10 menit waktu masuk kerja itu harus 도착 itu tiba di tempat kerja. Itu ya. 쫄근 시간이. Jadi waktu masuk kerjanya itu 9시라면 ya, jika jam 9 ya waktu kerjanya itu 8시 50분쯤 도착해야 합니다. Maksudnya itu jika waktu kerjanya itu jam 9, kita itu ya hata tadi artinya adalah harus. Kita itu harus 도착 hata harus tiba itu sekitar kata jam itu sekitar jam 8.50 menit. 그리고 kemudian 일할 준비를 하는 것이 좋습니다.
Ya, kata gosi 좋습니다. Kalau 좋습니다 itu baik ya. Bagus lebih baik hal melakukan. Tapi biasanya kalau gosi 좋습니다 ini itu bisa diartikan sebaiknya. Ya, kata gosi 좋습니다 ini bisa diartikan sebaiknya. Sebaiknya kita itu melakukan persiapan kerja seperti itu ya. Maksudnya itu jika ini ya, maksudnya itu jika waktu masuk kerjanya itu jam 9, kita itu harus tiba sekitar jam 8.50 menit. Dan sebaiknya kita melakukan persiapan kerja. Itu ya maksudnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. 대부분 itu mayoritas atau kebanyakan. 대부분 회사원들은 ya, wesawan itu artinya adalah karyawan. Kalau ada del itu artinya adalah karyawan-karyawan ya, para karyawan. Misalnya kemarin kita belajar kata-kata cek ya. Cek itu artinya adalah buku. Ya, cek itu buku. Kalau cek del itu berarti buku-buku. Jadi bukunya itu lebih dari satu. Kalau wesawan ini artinya adalah karyawan. Kalau wesawan del berarti karyawan-karyawan. Berarti karyawannya lebih dari satu. Jadi para karyawan itu kebanyakan itu ya 9시에 일을 시작합니다. Itu mulai bekerja itu pada jam 9. 점심은 ya makan siang itu ya. 보통 12시에서 1시 사이에 먹습니다. Jadi makan siang atau siang itu ya. Ya, siang atau makan siang itu makan itu kata sai itu di antara ya. Makannya itu di antara dari jam kata esok itu dari jam 12 itu sampai jam 1 antara jam 1 biasanya gitu ya. Terus 퇴근은 pulang kerjanya itu 대부분 mayoritas atau kebanyakan itu 6시에 하지만 jadi pulang kerjanya itu mayoritas itu jam 6. Umumnya itu jam 6 ya. Akan tetapi, hajiman akan tetapi, 야근을 하는 경우도 있습니다. Ada, do itu juga, 경우 itu kasus atau kejadian yang melakukan lembur malam atau kerja malam. Oke, coba ya 여러분 kita dengarkan yang ini detki, latihan yang detki ini track 30 kita dengarkan. Ya, ini soalnya ada 5, coba kita dengarkan ya. 8과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1번 9시 Oke, ahopsi ya ahop itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ya seperti itu. Jadi kan itu sorry. Oke, sekarang kita dengarkan yang detki ya. Coba yang detkinya kita dengarkan. 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1번 9시 Oke, ahopsi ya. Kalau nomor 1 ini yososi ya, yososi. Kalau nomor 2 ini ilkopsi. Kalau nomor 3 ini yotolsi. Kalau nomor 4 ini ahopsi, jam 9. Oke, sekarang yang nomor 2 ya, 여러분. 2번 11시 30분. Ya, 열한시 30분. Yolhan itu berarti 11, 30분. 30분 30 menit. Jadi jam 11.30 menit. Jawabannya nomor 2 ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 3. 3번 오후 4시 15분 Oke, ohu nesi 15분. Ohu kalau ojon itu jam 12 malam.
jam 12 malam sampai jam 12 siang itu ojon. Kalau jam 12 siang sampai jam 12 malam itu ikutnya ohu. Jadi kalau ohu itu PM ya. Berarti kalau PM itu yang antara ini ya. Kalau nomor 3 itu jelas nggak mungkin. Coba kita dengarkan lagi ya. Kalau nomor 3 yang nomor 1 ini berarti itu adalah sesi sip obun. Sesi sip obun ojon. Ya, kalau nomor 2 itu berarti ntar saya besarkan dulu ya. Oke, saya besarkan biar lebih enak. Kalau yang nomor 2 ini sesi isip obun. Ohu ya, ohu sesi isip obun. Kalau nomor 3 ini berarti ohu nesi sip obun. Nesi jam 4, sip obun 15 menit. Kalau nomor 4 berarti ohu. Ohu itu PM ya, ohu nesi isip obun. Coba kita dengarkan lagi ya, coba. 11시 30분, 3번. Kayak sampon yang ini. 오후 4시 15분. Ya, nesi sip obun. Berarti ohu berarti jam 4.15 ohu PM. Nah, jawabannya nomor 3. Oke ya. Sekarang yang nomor 4 sama nomor 4 sampai nomor 5. Ya, yang nomor 4 dulu ya. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi marilah kita pilih jawaban yang benar. Dan dengarkanlah pertanyaan dan mari kita pilih jawaban yang benar. Kalau nomor 4 itu 씻어요, itu membasuh ya atau mencuci. Kalau nomor 2 itu 회사예요, perusahaan. Kalau nomor 3 오늘이에요, itu hari ini. Kalau nomor 4 itu 오전 10시예요, jam 10 pagi gitu ya. Sekarang yang nomor 5 itu 오늘 먹어요, hari ini makan. Kalau nomor 2 itu 많이 먹어요, yang 많이 먹어요 makan banyak. Coba kita dengarkan ya 여러분. 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 지금 뭐 해요? Oke. 지금 뭐 해요? 지금 뭐 해요? Sekarang melakukan apa? Ya, jadi 지금 뭐 sekarang sedang melakukan apa atau melakukan apa? Berarti jawabannya itu adalah mencuci, 씻어요 gitu ya. Oke, kita ulang. 지금 뭐 해요? Ya, sekarang melakukan apa? Membasuh itu ya. 5번. 몇 시에 점심을 먹어요? Ya. 몇 시에 점심을 먹어요? 점심을 먹어요. Makan siang. 몇 시 pada jam berapa? 오늘 먹어요. Makan hari ini. Kalau nomor 2 itu banyak makan, jadi kurang cocok ya. Oke ya, seperti itulah soal-soal detiknya. Oke, kita lanjutkan yang ini ya, 여러분. Kalau nomor 1 ini berarti jayo. Jayo itu artinya tidur ya. Jayo itu tidur. Kalau wayo itu datang. 일어나다, 일어나요. Itu arti bangun tidur. 운동하다, 운동해요. Itu berolahraga. Jawabannya jayo tidur. Sekarang nomor 2. Kalau 쉬어요 itu artinya adalah istirahat ya. Istirahat. Kalau ini 전화하다, 전화해요. Itu artinya menelepon. Kalau nomor 3, 회사에 가다, pergi ke perusahaan. Jawabannya nomor 3 jelas ya. Nomor 4, 아침을 먹어요, makan pagi atau sarapan. Sekarang yang nomor 3, 장을 봐요 itu artinya berbelanja. 장을 보다, 장을 봐요, berbelanja. Nomor 2, kopi를 마시다, kopi를 마셔요. Jadi itu minum kopi. Nomor 2, 저녁을 먹다, 저녁을 먹어요, makan malam. Kalau nomor 4, 텔레비전을 보다, 텔레비전을 봐요, melihat TV. Al itu partikel. Ya. Jawabannya nomor 4 jelas.
Sekarang nomor 4 dan 5. 빙간에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Coba, jadi itu kalau 고르다 itu artinya memilih ya, memilih. Kalau ini 고르십시오 itu artinya adalah pilihlah ya. Ini 십시오 itu artinya adalah sama seperti seo ya. 고르세요 sama ya. Itu artinya perintah, cuman kalau 고르십시오 itu lebih sopan ya. Perintah tapi jauh lebih sopan. 고르세요 고르다 itu memilih, kalau 고르세요 pilihlah. Kalau 고르십시오 saya mohon dipilih ya, maksudnya itu gitu. Jadi 십시오 itu perintah tapi sopan. Pilihlah hal yang benar. Kalau ada kata kacang itu berarti paling ya. Berarti kacang almajen berarti yang paling benar. Masukkan ke 빙간. 빙간 itu kolom kosong ini ya, 빙간 itu. Coba, 지금 titik-titik si예요. Jadi 지금 몇 시예요. 몇 시 itu artinya adalah jam berapa ya, 몇 시 itu. Kalau W kenapa? Kalau ini jawabannya 오후 2시예요. jam 2, 오후 jam 2 siang. W itu kenapa? 누구 itu siapa gitu ya. Kalau ini musen itu artinya apa? Cuman kalau musen, perbedaan musen sama mo ya. Kalau mo itu pasti belakangnya tuh yeyo ya. Mo yeyo seperti ini. Mo yeyo itu artinya apa? Kalau musen itu belakangnya pasti kata benda. Ya, musen tuh kata benda terlebih dahulu. Misalnya musen cek ya, musen cek itu artinya adalah buku apa, nggak bisa. Meskipun kata muo sama kata musen ini artinya sama-sama apa ya. Tapi kalau musen ini belakangnya harus ada kata bendanya. Misalnya musen cek ya, buku apa gitu. Cek itu buku ya. Kalau buku apa berarti musen cek ya. Nggak bisa, muo cek itu nggak bisa. Jadi kalau musen harus kata benda. Musen kabang ya, musen kabang. Tas apa gitu ya. Musen kabang, tas apa, nggak bisa. Muo kabang itu nggak bisa. Kalau muo itu pasti belakangnya muo yeyo atau muo imnika itu sama ya. Muo imnika itu. Oke, kalau nomor 5 ini titik untung heo. Jadi odi itu di mana, onje itu kapan, muot itu apa, kalau sigan itu waktu. Ya, coba jawabannya itu apa? Jawabannya itu melakukan olahraga atau berolahraga pada pagi hari. Titik olahraga, jawabannya adalah kapan berolahraga. Ya, kapan berolahraga? Jawabannya nomor 2. Seperti itu ya. Jadi kapan berolahraga? Olahraga pada pagi hari. Sekarang kita bahas yang ini ya walaupun. 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. Jadi lihatlah gambar berikut. Ko itu artinya dan ya. Dan 고르세요 pilihlah ya. Kalau 고르십시오 itu artinya silakan dipilih lah pokoknya. 고르세요 atau sama 고르세요 itu sama ya artinya ya. Cuman kalau 고르십시오 itu jauh lebih sopan. Pilihlah kalimat, 문장 itu kalimat yang benar. Kalau dasosi berarti jam 5. Dasosi itu jam 5 jelas salah. Kalau yososi jam 6 jelas betul ya. Kalau ilgopsi jam 7. Yodolsi jam 8. Nomor 2 berarti ini yo ini nomor 1 artinya adalah yuri heyo memasak. Nomor 2 장을 보아요 itu 장을 보다 장을 보아요 berbelanja. 저녁을 먹다 저녁을 먹어요 makan malam. Kalau kopi를 마시다, kopi를 마셔요, minum kopi. Ya, jawabannya adalah makan malam ya. Ini karena jam 8 malam. Nomor 3, 씻어요 itu ada membasuh atau mencuci muka, ya mencuci pokoknya itu ya. Kalau nomor 2, 일어나요. 씻다, 씻어요. 일어나다, 일어나요. 회사에 가다, 회사에 가요, pergi ke perusahaan. Ini bangun tidur ya. Kalau 텔레비전을 보다, 텔레비전을 봐요. Itu
menonton TV. Ya, nomor 4. Ini sama ya. Pilihlah hal, God itu artinya hal ya, hal yang benar. Kalau kacang yang paling benar, ini yang paling benar, pergi, kata itu pergi, draw, masukkan ke pinggan. Seperti itu. Pinggan itu kolom kosong ini. Jika muheyo, sekarang itu heyo ya. Jadi muheyo sama muyeyo itu beda ya. Ya, kalau muyeyo itu apa? Kalau muyeyo seperti ini. 무예요 itu apa? 이것은 무예요 itu ini apa? Kalau 무해요, 해요 itu melakukan. Jangan salah ya. Kadang itu soalnya mengecoh. Sekarang melakukan apa? Terus sekarang sedang apa? Itu ya. Kopi를 titik. Kopi를 마셔요, minum kopi. Lalu jayo tidur. Buayo melihat. Suyoyo istirahat. Sekarang nomor 5. 언제 자요? Ya, tidur, Pak. Tidurmu kapan? 언제 itu kapan ya? Kapan kamu tidur gitu ya. 12시 자요. 12시에 자요. Berarti tidur pada jam 12. Seperti itu. Ini partikel ya ini ya. Kalau partikel rel itu pasti belakangnya kata, benda, objek ini dan kata kerja. Kalau partikel nen itu partikel subjek. Kalau partikel nen di sebelah kiri pasti subjek. Kalau partikel ga sebelah kiri pasti subjek juga. Cuman bedanya partikel nen sama ga sudah saya jelaskan ya. 저는 와유입니다. Misalnya nen, 저는 와유입니다. Saya adalah wahyu. Kalau jo, ga, 와유입니다. Sayalah wahyu. Atau sayalah yang dinamakan wahyu. Oke, sekian dulu pelajaran dari hari ini. Nanti kita melanjutkan pelajaran selanjutnya bab 9 ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수